Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Mulyadi. Di sini saya ingin menanggapi kenapa Doni Salmanan, seorang afiliator binomo atau quotex atau binary option, bisa dipenjara. Untuk melengkapi statement dan argumen saya, mari kita melihat video YouTube kenapa Doni Salmanan disebut sebagai seorang penipu. Oke, di sini ada berita dari sahabat Alsonto yang berjudul "Pantas saja begini rupanya cara licik Doni Salmanan membawa orang agar tergiur menjadi membernya." Oke, tidak banyak bicara, kita lanjut saja melihat videonya. Hebatnya Nippon Paint, jadikan harapan Ramadan lebih berwarna. Begini rupanya cara licik Doni Salmanan menipu orang agar tergiur menjadi membernya. Berakhir sudah riwayat Doni Salmanan sebagai Crazy Rich Indonesia. Padahal yang kita tahu, Doni Salmanan merupakan salah satu orang yang kaya raya karena memiliki penghasilan 30 miliar rupiah per bulan. Mengutip dari Oke, kita lihat judulnya, "Janji manisnya bikin ngeri. Doni Salmanan ternyata pakai cara licik begini untuk jerat korbannya buat ikutan quotex. Pantas bisa dapat untung 30 miliar per bulan." Nah, statement penghasilan Doni Salmanan 30 miliar per bulan ini berawal dari acara 7 Crazy Rich di Indosiar. Dan Doni Salmanan di roasting oleh seorang komedian stand up komedi yang bernama Kiki Saputri. Di sana Kiki Saputri merosting Doni Salmanan dengan menyebutkan bahwa penghasilan Doni Salmanan sebulan dari binary option quotex mencapai 30 miliar. Nah, dari sinilah awal mula viralnya binary option yang dimainkan oleh Doni Salmanan untuk menjarap para membernya dan terindikasi perjudian dan penipuan dengan ancaman hukuman 20 tahun. Oke, kita lanjut melihat videonya. Dari Kompas, pihak kepolisian akhirnya membeberkan cara Doni Salmanan menarik minat orang-orang untuk ikut menanamkan modal di quotex dan bergabung di dalam grup membernya. Doni Salmanan ternyata menjanjikan keuntungan besar bagi orang-orang yang mau menaruh uangnya di quotex. Nah, oke. Doni Salmanan menjanjikan keuntungan besar kepada para membernya. Di dunia investasi manapun, di Indonesia ataupun di Indonesia, para broker atau pialang tidak boleh menjanjikan hal apapun atau hal yang melebih-lebihkan terhadap investasi, entah itu saham, forex, obligasi, dan lain-lain. Di sini Doni Salmanan tadi sudah salah menjanjikan keuntungan besar kepada para membernya. Maka dari itu skema Ponzi yang dilakukan Doni Salmanan ini akan mencapai puncaknya apabila sudah tidak bisa menggait member-member baru. Oke, kita lanjutkan videonya. Doni Salmanan menyampaikan berita bohong dengan membuat konten mengajak orang bermain dengan dirinya di aplikasi quotex. Janji-janji manis yang diucapkan Doni Salmanan yakni seputar keuntungan segunung dari kemenangan bermain trading. Membuat konten flexing atau pamer kekayaan yang tentunya Nah, untuk menggait para membernya, para afiliator binary option khususnya quotex yang ditunggangi oleh Doni Salmanan melakukan flexing. Yang pertama, melakukan flexing motor-motor mewahnya, mobil-mobil mewahnya, dan yang terakhir Arif Muhammad
yang pemilik awal mobil Porsche yang dibeli oleh Doni Salmanan seharga 4 miliar dibeli oleh Doni Salmanan seharga 4 miliar tanpa nego dan dipamer-pamerkan di akun YouTube-nya. Selain memamer-pamerkan harta kekayaannya, Doni Salmanan pun dianggap dermawan dikarenakan membagikan hasil dari binary optionnya kepada para ojol, kepada para tukang sapu, kepada para pengemis, pengamen, dan orang tidak mampu di jalanan. Dan menurut saya itu adalah flexing sedekah yang dibalut judi yang dibalut dengan sedekah. Mungkin banyak orang yang menganggap Doni Salman itu Robin Hood atau si Pitung dari Indonesia. Tapi Robin Hood dan si Pitung tidak memperkaya diri mereka. Semua hasil dari rampasan dari orang-orang kaya semuanya diberikan kepada orang-orang miskin. Doni Salmanan tidak. Doni Salmanan memperkaya dirinya dulu baru bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu untuk menggait para member-member barunya. Di Quotex sendiri, apabila membernya menang dijanjikan keuntungan 80% dan apabila kalah mengalami kerugian 100%. Di dunia forex, saham, obligasi, bursa berjangka, jika kita mengalami loss tidak akan kehilangan seluruh aset kita. Maka dari itu wajar saja binary option dikatakan sebagai judi online dikarenakan apabila kita mengalami loss, kita akan bisa mengalami loss 100%. Oke, kita lanjut ke videonya. Membuat orang-orang tergiur dengan trading yang ia promosikan. Tapi pada kenyataannya tak ada anggota yang menang, melainkan Donilah yang malah untung 80% dari hasil kekalahan orang-orang atau para membernya tersebut. Oke, dan terakhir Doni Salmanan menikahi Dinan Fajrina yang mantannya adalah seorang dokter. Menurut saya Doni Salmanan pintar. Mungkin dia sudah tahu akan ditangkap oleh polisi dan membutuhkan seorang pendamping untuk mengurusnya di penjara. Maka dari itu teman-teman jauhilah binary option dikarenakan itu adalah judi. Dan apabila teman-teman tetap memaksa cara instan untuk kaya menggunakan cara binary option, entah itu Quotex, Oxtrade, dan Binomo, siap-siap saja teman-teman dipenjara dengan ancaman hukuman 20 tahun. Oke, demikian pendapat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.